1. Jenis tendangan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memutar tubuh dan menjatuhkan badan dengan sasaran kaki lawan adalah tendangan A. Sabit, B. Belakang, C. Gajul, D. Circle. Jawaban D. Circle. Pembahasan tendangan circle atau circle ada dua, yaitu circle atas dan circle bawah dengan menggunakan tumit. Untuk circle atas, kalau yang circle bawah dilakukan memutar badan posisi dari bawah dengan tujuan kaki lawan untuk dijatuhkan, dan circle atas dilakukan dengan memutar dan sasaran kepala. Dua tendangan belakang merupakan tendangan yang dilakukan dengan memutar tubuh dan membelakangi lawan. Sasaran tendangan ini adalah kepala dan perut lawan. 3. Tendangan sabit dalam pencaksilat adalah tendangan dengan lintasan kaki melengkung atau membentuk lintasan seperti sabit. Sasaran yang dituju dengan menggunakan teknik tendangan sabit adalah perut. 4. Tendangan gajul adalah tendangan yang perkenaannya menggunakan tumit dengan lintasan dari atas ke bawah. Dua gerakan yang membendung serangan lawan dalam pencaksilat disebut A. Tangkapan, B. Tendangan, C. Elakan, D. Tangkisan. Jawaban D. Tangkisan. Pembahasan, tangkapan adalah teknik atau taktik serangan pada jarak jangkau dekat dan sedang yang dilaksanakan dengan menangkap salah satu komponen tubuh lawan untuk dilanjutkan dengan bantingan, jatuhan, dan kuncian. Tendangan merupakan satu di antara teknik yang digunakan ketika berhadapan dengan lawan dengan situasi jarak yang jauh. Elakan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Hindaran adalah usaha pembelaan dengan memindahkan sasaran dari arah serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Tangkisan adalah pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan. 3. Salah satu teknik untuk menjatuhkan tubuh dari serangan lawan dengan cara memindahkan posisi atau poros tubuh tanpa serangan disebut A. Pukulan, B. Tangkisan, C. Hindaran, D. Sikap pencak. Jawaban C. Hindaran. Pembahasan, pukulan dalam teknik dasar pencaksilat berarti melakukan serangan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponen utama. Hindaran adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan dengan langkah atau memindahkan kaki. Tangkisan adalah pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan. Sikap dasar pencaksilat adalah sikap statis yang dilakukan untuk melatih kekuatan otot tangan, kaki sebelum melakukan gerak dinamis, sehingga akan menjadi kokoh. 4. Tangkapan yang sempurna membuat lawan tidak berdaya disebut A. Elakan, B. Kuncian, C. Tangkapan, D. Lepasan. Jawaban B. Kuncian. Elakan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Ini tadi sudah ya teman-teman. Kuncian adalah usaha melumpuhkan atau menguasai tubuh lawan dengan cara menguasai persendian lawan. Tangkapan adalah teknik atau taktik serangan pada jarak jangkau, dekat, dan sedang yang dilakukan dengan menangkap salah satu komponen tubuh lawan untuk dilanjutkan dengan bantingan, jatuhan, dan kuncian. Lepasan adalah teknik melepaskan diri dari tangkapan lawan. 5. Posisi menapak kaki untuk memperkokoh posisi tubuh disebut A. Pukulan, B. Kuda-kuda, C. Elakan, D. Tinju. Jawaban B. Kuda-kuda. Pembahasan, sikap berdiri kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Ini dinyatakan oleh Muhammad Soleh 1986. Pada dasarnya, sikap kuda-kuda berfungsi untuk melatih otot kaki, khususnya untuk meningkatkan keseimbangan badan pada saat melakukan tendangan atau serangan lawan. 6. Sasaran gerakan memukul lawan adalah A. Dada, B. Pinggang, C. Punggung, D. Perut. Jawaban A. Dada. Pembahasan, pada pencaksilat sasaran gerakan memukul lawan adalah dada. Umumnya, gerakan memukul dengan tangan dilakukan dengan cara dorong, tusuk, dan lainnya sehingga lurus ke depan. 7. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani.
yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dengan demikian, seyogyanya dalam tujuan pembelajaran penjas, guru PJOK sebaiknya lebih fokus pada A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran, B. Orientasi penilaian pada hasil pembelajaran, C. Orientasi penilaian pada aktivitas gerak, D. Orientasi penilaian pencapaian prestasi olahraga. Jawaban A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran. Pembahasan, pada dasarnya pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan memerlukan proses untuk mencapai tujuan. Maka selama proses pembelajaran dilakukan, penilaian untuk melihat perubahan dari pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. 8. Pendidikan jasmani merupakan integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani, sedangkan pendidikan olahraga adalah A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif, B. Aktivitas pembelajaran jasmani, C. Aktivitas motorik, D. Pendidikan jasmani, E. Pendidikan karakter yang mengutamakan hasil. Jawaban A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif. Maksudnya adalah bahwa aktivitas itu sudah disempurnakan dan diformalkan hingga kadar tertentu, sehingga memiliki beberapa teknik dan proses tetap yang terlibat. Peraturan misalnya, baik tertulis maupun tak tertulis, digunakan atau dipakai dalam aktivitas tersebut. Dan aturan atau prosedur tersebut tidak dapat diubah selama kegiatan berlangsung, kecuali atas kesepakatan semua pihak yang terlibat. 9. Pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh atau fisik manusia, di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial. Hal ini sesuai dengan orientasi pendidikan jasmani, sesuai A. Landasan sosiologis dalam pendidikan jasmani, B. Landasan etimologis dalam pendidikan jasmani, C. Landasan psikologis pendidikan jasmani, D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani. Jawaban D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani. Pembahasan, sosiologis artinya interaksi dengan manusia lagi. Psikologis mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Biologis sesuatu yang berhubungan dengan proses alami dan makhluk hidup seperti kelahiran, genetik. Etimologis adalah mempelajari asal-usul suatu kata. 10. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Merupakan salah satu tujuan pendidikan jasmani berikut. Contoh bentuk aktivitas yang dapat diterapkan adalah A. Sebagai anggota tim sepak bola, memberi kontribusi strategi permainan jika diinstruksikan. B. Melakukan latihan memanah dengan sungguh-sungguh jika dimasukkan dalam tim panahan. C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif, menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi, dan semangat dalam permainan. D. Melaksanakan sungguh-sungguh kegiatan latihan dalam tim sepak bola bila diamati oleh guru. Jawaban C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif, menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi, semangat dalam permainan. Kuncinya itu menguasai keterampilan gerak dasar.